Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas penyaliban Yesus. Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Bukti apa yang menjelaskan bahwa Yesus disalibkan? Alkitab dalam Yohanes 19, Lukas 23 menggambarkan peristiwa penyaliban Yesus. Yesus disalibkan bersama dua penjahat dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Sementara Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang klaim telah membunuh Yesus tidak benar. Karena yang disalibkan tampak seperti Yesus, namun itu bukanlah Yesus yang sebenarnya. Quran 4 ayat 157 sampai 158. Pandangan Alkitab, Yesus disalibkan. Pandangan Al-Quran, Yesus tidak disalibkan, melainkan seseorang yang tampak sepertinya. Apakah Yesus disalibkan atau tidak? Ada bukti yang kuat yang mengarahkan pada satu jawaban logis dan konklusif. Penyaliban bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga memiliki alasan spiritual yang mendalam. Untuk memahami makna penyaliban, kita harus mengerti alasan spiritual di baliknya. Interpretasi Islam terhadap Quran 4 ayat 157 sampai 158. Beberapa muslim menerima penyaliban Yesus, tetapi mayoritas tidak. Beberapa interpretasi mengatakan bahwa seseorang yang mirip dengan Yesus disalibkan. Ada perbedaan pendapat tentang apakah Allah membuat orang-orang berpikir bahwa Yesus disalibkan atau jika seseorang menggantikan Yesus dalam penyaliban. Ada juga pendekatan keimanan buta. Pendekatan keimanan buta itu mengambil Quran 4 ayat 157 sampai 158 secara harfiah, yaitu Yesus tidak disalibkan. Meskipun ada banyak bukti yang mengatakan sebaliknya, apakah pendekatan ini benar? Dapatkah keimanan buta menggantikan bukti sejarah? Kita lihat sekarang masalah historis ya. Prediksi dalam perjanjian lama menunjukkan bahwa Mesias akan mati, bukan orang lain yang menggantikannya. Perakiraan Yesus tentang kematiannya. Yesus sering memprediksi kematiannya sendiri. Tidak ada yang menyatakan bahwa orang lain akan menggantikannya. Pendekatan kedua, memeriksa bukti. Mengkaji bukti sejarah, teologi, dan medis untuk memutuskan apakah Yesus disalibkan. Pendekatan ini lebih rasional karena memperhitungkan semua bukti yang ada. Kita akan melihat bukti arkeologis dan historis penyaliban Yesus. Bukti arkeologisnya adalah penemuan artefak dan situs-situs yang menunjukkan praktik penyaliban di zaman Romawi. Salah satu penemuan penting adalah penemuan tulang seorang pria yang disalibkan di Yerusalem, yang memberi bukti tambahan bahwa penyaliban adalah cara eksekusi yang umum pada masa itu. Lalu ada bukti historis lainnya. Sejarawan Romawi seperti Tacitus sekitar tahun 1016 Masehi menyebutkan bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus yang merupakan gubernur Romawi pada waktu itu. Selain itu, sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus juga menulis tentang Yesus dan eksekusinya. Kedua sumber tersebut memberi bukti penting yang mendukung cerita dalam Alkitab. Jadi gini Bapak Ibu ya, tutup aja Alkitab itu ya, anggaplah kita nggak percaya pada Alkitab. Kita bukalah dokumen sejarah. Ada dokumen sejarah yang ditulis oleh Tacitus. Dia bukan orang Kristen, tapi dia menyebutkan bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Demikian juga Flavius Josephus ya, yang menulis tentang Yesus dieksekusi. Jadi kedua sumber tersebut memberikan bukti penting yang mendukung cerita dalam Alkitab. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tentang kebenaran terhadap penyaliban Yesus dalam Islam. Beberapa muslim mungkin bertanya, jika Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib, mengapa ada banyak bukti sejarah yang mengindikasikan sebaliknya? Dalam hal ini penting untuk mencatat bahwa Al-Quran berbicara dari perspektif spiritual dan tidak bertujuan untuk memberikan laporan sejarah secara detail. Jadi penjelasannya adalah bukti sejarah yang mendukung penyaliban Yesus tidak hanya datang dari sumber-sumber Kristen, tetapi juga dari luar Kristen. Ini menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban adalah peristiwa yang diakui secara luas pada masa itu, bahkan oleh para sejarawan non-Kristen. Nah, sementara ya kitab yang mengatakan bahwa itu tidak disalib, itu bukan fakta sejarah. Itu adalah meta sejarah yang hanya bisa diterima melalui iman pengikutnya. Bagi umat Kristen, penyaliban Yesus adalah pusat dari iman mereka. Penyaliban dianggap sebagai pengorbanan untuk menebus dosa umat manusia. Dalam teologi Kristen, penyaliban bukan hanya peristiwa sejarah,
tetapi juga suatu karya keselamatan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia berdosa, manusia berusaha untuk berbuat baik untuk masuk surga. Tapi pertanyaannya bahwa sebaik apa? Tuntutan Tuhan itu harus sempurna baiknya 100%. Maka tidak ada yang bisa masuk surga. Oleh sebab itu dengan cara manusia gagal, harus dengan cara Allah. Cara Allah apa? Allah sendiri yang turun ke dunia ini melalui firman-Nya yang menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus mengalahkan dua hal, yaitu dosa manusia dan kematian. Kenapa? Karena waktu Adam dilarang, dikatakan ketika kamu memakan buah ini, pada hari itu juga kamu akan mati. Jadi kematian muncul pada saat Adam memakan buah. Yang kedua yang muncul adalah dosa. Jadi nubuat Tuhan kepada Hawa yang dikatakan bahwa turunanmu akan meremukkan kepala ular atau iblis itu dalam hal dua misi. Yaitu keturunannya itu Yesus yang mengalahkan dua misi. Apa? Ketika manusia berdosa, dua hal ini muncul dan dua ini harus diselesaikan, yaitu apa? Dosa dan kematian. Dosa dikalahkan dengan menebus dosa. Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib. Artinya dosamu, dosa saya yang dulu, sekarang dan akan datang sudah ditanggung oleh Yesus. Yang kedua, ketika kau makan akan mati, maka orang akan mati. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kematian dikalahkan sehingga kita tidak mati lagi. Nanti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan masuk surga. Oleh sebab itu hanya orang Kristen yang pasti masuk surga. Dalam pandangan Islam, meskipun Yesus dihormati sebagai nabi besar, penyalibannya dianggap tidak sesuai dengan pandangan tentang nabi-nabi yang tidak dapat mati dengan cara yang hina. Quran 4 ayat 157 sampai 158 menegaskan bahwa Allah menyelamatkan Yesus dan menggantikannya dengan orang lain yang disalibkan. Perbandingan pandangan Kristen dan Islam mengenai penyaliban. Kristen, Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia yang diikuti dengan kebangkitannya sebagai tanda kemenangan atas kematian dan dosa. Kepercayaan inilah dasar dari keselamatan dalam iman Kristen. Dalam Islam, penyaliban Yesus dianggap tidak terjadi karena Allah menyelamatkannya dan menggantikannya dengan seseorang yang tapaknya sepertinya. Islam mengajarkan bahwa Yesus akan kembali ke bumi ke masa depan untuk menyelamatkan misinya. Ya, mematahkan salib, ya kan? Terus ada hubungan dengan babi dan sebagainya, ya. Yang berikutnya, apakah penyaliban itu benar atau tidak? Pertanyaan ini melibatkan berbagai perspektif sejarah, teologis, dan filosofis. Dari sudut pandangan sejarah, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Yesus disalibkan. Namun dalam konteks spiritual, masing-masing agama memiliki penjelasan sendiri tentang peristiwa ini, yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui argumen sejarah semata. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya, apakah penyaliban Yesus terjadi atau tidak, tergantung pada perspektif agama dan teologi yang dianut. Bagi umat Kristen, penyaliban adalah fakta historis yang tidak bisa dilepaskan dari keselamatan. Sedangkan dalam Islam, meskipun ada pengakuan terhadap Yesus sebagai nabi, penyalibannya dianggap sebagai peristiwa yang tidak terjadi sebagaimana yang diklaim dalam Injil. Konsekuensi bagi pemahaman keagamaan. Bagi umat Kristen, pemahaman tentang penyaliban Yesus adalah inti dari ajaran iman Kristen yang mempengaruhi pengertian tentang keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Namun bagi umat Muslim, penolakan terhadap penyaliban Yesus adalah bagian dari pandangan teologis Islam yang menekankan kemuliaan dan keagungan nabi-nabi, serta keyakinan bahwa mereka tidak bisa mati dalam cara yang hina. Hal ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara kedua agama memandang Yesus. Penting untuk mengakui bahwa perbedaan pandangan tentang penyaliban Yesus mencerminkan kedalaman dan kompleksitas dari tradisi keagamaan yang berbeda. Baik Kristen maupun Islam menawarkan cara unik untuk memahami kehidupan dan misi Yesus. Dialog yang penuh hormat dan pemahaman sangat penting untuk mencapai saling pengertian antara kedua agama ini. Salam.